Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian GKI Resort Pulang Pisau. Pada pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasal 30 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-24 yang saya beri tema pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali ketika kita berdoa kepada Tuhan buat orang-orang yang kita layani yang mengalami sakit, baik mereka yang masih di rumah bahkan ada di rumah sakit, seringkali ketika kita mendengar mereka sakit maka kita berdoa dan isi doa kita adalah minta supaya Tuhan pulihkan keadaan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat arti pemulihan itu adalah tindakan mengembalikan sesuatu ke dalam ataupun ke dalam keadaan aslinya. Pemulihan ketika orang yang sedang sakit itu kita mengharapkan pemulihan, maka ketika pemulihan itu terjadi berarti keadaan orang itu sudah tidak sakit lagi, atau dalam kata lain orang itu sudah sehat ataupun kembali ke dalam keadaan semula sebelum ia sakit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia mempunyai panggilan khusus oleh Tuhan untuk diutus untuk mengingatkan bangsa Israel atas segala kejahatannya dan meminta mereka untuk berhenti menyembah kepada berhala dan kembali kepada Allah. Keadaan Israel yang seperti ini oleh karena kejahatan mereka menyembah berhala, kawin campur dengan bangsa lain yang itu dilarang oleh Tuhan. Sehingga Tuhan mengirim bangsa Babel untuk menghukum, dan tujuannya adalah supaya mereka kembali kepada Tuhan ataupun kembali ke dalam keadaan sebelum mereka melakukan kejahatan penyembahan berhala dan kawin campur dengan bangsa lain yang dilarang oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengingatkan bangsa Israel dalam pembuangan agar bertobat dan percaya kembali kepada Tuhan. Sebab kejahatan penyembahan berhala, pemimpin dan umat Israel itu membuat mereka dihukum, dan itu yang disuarakan oleh Nabi Yeremia untuk mereka kembali kepada Tuhan hingga Tuhan memulihkan mereka, dan itu dijanjikan oleh Tuhan bagi umat ataupun bangsa Israel, umat Israel itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan Israel memang seringkali mereka jatuh ke dalam dosa yang sama, penyembahan berhala, kemudian disadarkan oleh Tuhan, namun kembali lagi ke dalam hal yang sama. Dan pemulihan Tuhan itu bagi mereka selalu dilakukan oleh Tuhan. Ketika hukum Taurat itu diberikan, ketika kita tahu juga bahwa bangsa Israel melakukan dosa, maka pemulihannya adalah mereka harus mempersembahkan bakaran korban bakaran, korban penghapus dosa. Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali akan keadaan mereka dari dosa mereka sehingga mereka kembali berkenan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sejarah gereja kita pun bagaimana Tuhan memulihkan keadaan gereja sampai dengan saat ini. Gereja yang menyimpang, kemudian Tuhan pakai cara lain untuk boleh membersihkan atau untuk boleh memulihkan keadaan gereja. Makanya muncullah gereja Protestan yang itu muncul akibat gereja yang sudah menyimpang dari panggilan awalnya sebagai gereja. Sehingga kita tahu tokoh Protestan yang
memunculkan gereja Protestan, ada Martin Luther yang Tuhan pakai untuk bagaimana mengembalikan panggilan gereja kepada Tuhan. Dan bagi kita juga orang yang berdosa, pemulihan itu berlaku, karena dalam kitab Roma mengatakan bahwa sebab manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Artinya tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan manusia itu perlu pemulihan yang daripada Tuhan, pemulihan atas dosanya, pemulihan kembali hubungannya dengan Allah. Kalau dalam perjanjian lama, untuk seseorang yang berdosa supaya ia berkenan dan ia berdamai dengan Allah, seseorang harus mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa, dan itu tidak bisa menyelamatkan manusia, ataupun sifatnya itu tidak permanen. Nah, oleh sebab itu Allah dalam diri Yesus Kristus mengorbankan dirinya untuk pemulihan bagi manusia yang berdosa. Namun pemulihan itu sendiri tentunya memerlukan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh setiap orang. Yang pertama adalah ketika kita mau dipulihkan oleh Tuhan adalah yang pertama, dalam perumpamaan anak yang hilang kita belajar bahwa ketika mau dipulihkan, kita harus menyadari keadaan kita saat kita mau kembali kepada Tuhan, ataupun menyadari keadaan kita saat ini. Apakah saya ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Dalam pembacaan ataupun dalam perumpamaan anak yang hilang, ia menghabiskan harta orang tuanya, ia berfoya-foya, dan ia terpuruk miskin. Bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri, ia harus makan dari ampas makanan babi. Dan ia merasa bahwa dirinya sangat terpuruk. Ia menyadari bahwa ini adalah kesalahannya. Dan itu penting juga bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kita supaya kita dipulihkan, kita menyadari bahwa kita ini orang berdosa dan saya memerlukan pemulihan daripada Tuhan. Yang kedua adalah kita mempunyai tujuan yang jelas ke depannya. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan, tujuan kita dipulihkan itu untuk apa? Dia tahu bahwa ia mempunyai tujuan. Tujuannya adalah ia datang kepada Bapaknya dan meminta maaf, menyadari, mengaku dosanya di hadapan Bapaknya, mengaku kesalahannya dalam perumpamaan anak yang hilang. Begitu juga kita, adalah tujuan kita adalah datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita dengan kerendahan hati kita. Yang ketiga adalah kita bergerak maju. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang 13, Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku atau di depanku. Nah, seringkali bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak melupakan apa yang ada di belakang kita ataupun masa lalu kita. Berbicara tentang masa lalu itu bukan hanya berbicara tentang hal-hal buruk yang pernah kita lakukan, bahkan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Tetapi ada hal-hal yang itu membuat kita bangga dengan masa lalu kita, seperti jabatan, kehormatan, pangkat, mungkin harta kekayaan yang mungkin pernah kita miliki. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia melupakan itu. Kita tahu bahwa Rasul Paulus itu mempunyai jabatan yang sangat tinggi di Sanhedrin, namun ia melupakan, meninggalkan itu semua demi Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau dipulihkan, maka kita bergerak maju, melangkah. Jangan lagi bangga dengan masa lalu kita yang itu menghambat kita untuk bergerak maju. Jangan kita melihat masa lalu kita dan kita bangga dengan itu. Dalam minggu-minggu sengsara ini, mari kita merenung ulang dalam kehidupan kita. Saya adalah manusia yang berdosa, dan kita menyadari bahwa Allah sendiri mau bergerak, mau menyelamatkan manusia yang berdosa ini, mau memulihkan kita dari keberadaan dosa kita. Mari kita menyadari hidup kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalu kita yang buruk, tetapi Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita yang mau percaya kepadanya dengan sungguh-sungguh.
Tuhan menolong dan memampukan kita, dan kiranya Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami berdoa buat jemaat Tanjung Taruna, biarnya Tuhan memberkati jemaat dalam usaha dan pekerjaan. Kau memberkati mereka dalam pergumulan, memberkati mereka dalam keadaan mereka yang sakit, dalam keadaan mereka yang ragu-ragu dan bimbang akan pengiringan mereka kepada Tuhan. Menolong dan memampukan kami dalam melayani tempat ini. Kiranya kekuatan yang daripada Tuhan memampukan dan menolong kami. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.